Saudara-saudara pejuang Pancasila dan mahasiswa setanah air yang saya hormati, video Padepokan ke-14 ini berisi rekaman dialog PSP UNER di RRI Surabaya dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Urian pengantar ini bertujuan melengkapi materi dialog dalam memahami dan menafsir secara ilmiah dasar negara Pancasila yang terkandung dalam teks pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Cara dengan BPIP, Padepokan Atjasatso menggunakan paradigma postmodern dengan perspektif fenomenologi hermeneutik, di mana Bung Karno sebagai ego transendental. Materi yang disebutkan di beberapa video Padepokan, terutama di video Padepokan 9 tentang fenomenologi politik, teori hermeneutik dekonstruksi, serta kuliah-kuliah di YouTube oleh Ustadz Wahyudin Faiz dan Romo F. Budi Hadiman. Teks pidato adalah Grund, bahasa Jerman, sumber dari segala sumber hukum, eksistensi Blut, itu darah, dan Boden, itu adalah tanah, bangsa dan negara Indonesia, itu tanah. Dialog berusaha memahami, ini istilah Husserl, juga menafsir, ini Heidegger, istilah Heidegger ini ya, murid Husserl ya, lebih radikal katanya, di mana teks pidato 1 Juni 1945 sebagai dialog, sebagai ontologi dengan cara baca Derrida, mendekonstruksi diri menjadi 3 nama subteks yang bermakna, yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Dan ini ada nama lokalnya, untuk menyebut Tulen, gotong royong. Paradigma postmodern dengan cara pandang fenomenologi bersifat etis, moral. Ini Welsang ya. Berfungsi di Welsang ini berfungsi sebagai otokritik atau postmodern, sebenarnya postmodern sebagai otokritik yang komplementer. Husserl dan Heidegger ini sebagai oposisi biner dari paradigma modern yang bersifat logis rasional. Ini ranah filosofi Gronslah. Jadi oposisi biner ini memang harus setangkap gitu ya, kedua sisi mata uang yang sama. Nah, ini yang dipermasalahkan, bahwa posisi biner ini ya seperti siang dan malam, seperti pria dan wanita, modern dan tradisi. Nah, ini harus menjadi kesatuan yang nantinya yaitu jadi karakter bangsa ya, karakternya itu karakter physically dan kemudian karakter culturally ya. Sedangkan cara baca hermeneutik dari Derrida, di mana teks pidato merupakan realitas politik, Heidegger, Carl Schmitt ini memang ideologi politik yang harus selalu dibaca ulang ya, ya, periode tertentu, memang harus menyesuaikan dalam situasi zaman yang berubah-ubah, memang harus dibaca ulang dan ditafsir, dipahami dan ditafsir ulang sesuai dengan kebutuhan konteks. Mana Padepokan memfokuskan pada pengembangan
memahami dan menafsir nama subteks Ekasila atau gotong royong. Karena selama ini proses dekonstruksi konsep atau subteks gotong royong lah yang tertunda, bahkan cenderung dilupakan, diferans itu istilah Derrida ya, ditunda atau dilupakan oleh kebijakan untuk kepentingan politik Orde Baru dulu ya. Jadi Bung Karno dalam rangka desoekarnoisasi, ini David Kantin itu juga di dialog RRI nanti yang akan kita dengarkan dalam video ini. Efek negatif historis kebijakan tersebut ternyata masih kuat terhadap proses sosialisasi nilai-nilai Pancasila hingga sekarang. Selama ini kita hanya fokus pada pengembangan Pancasila dan UUD 45 melalui panitia 9 Pancasila itu akhirnya menghasilkan UUD 45, PPKI itu menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pemerintah itu dalam implementasinya setelah Bung Karno dilantik menjadi presiden, pemerintah ini kemudian berjalan sampai dengan reformasi, dibaca kembali ya, UUD 45 itu diamandemen. Dan Trisila, nah Trisila ini sebetulnya ya hasil semua proses-proses dialog ya, dari BPUPKI, PPKI, dan kemudian pemerintah. Ya. Karena Trisila ini karakter Pancasila dalam mewujudkan jati dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain untuk menjadi masyarakat yang nasionalistis, demokratis, dan religius. Sila pertama ketuhanan, sila kedua sosio nasionalisme, dan sila ketiga sosiodemokrasi, masyarakat demokratis, masyarakat nasionalis, masyarakat demokratis, dan masyarakat yang religius. Berdasarkan tentunya harus merujuk ke UUD 45 dan ratifikasi yang merujuk pada aturan-aturan main gitu ya, nilai-nilai yang harus dirujuk dari hubungan antar bangsa. Indonesia tentunya setelah merdeka menjadi aktor merdeka, aktor untuk partisipasi dalam hubungan antar bangsa. Ya, jadi perbandingan ideologi kemudian ini ya. Barat ini US, United States ya, itu individualisme terutama ini nanti akan dengan gotong royong. Politiknya liberalisme, dan ekonominya kapitalisme. Ya. Timur, Soviet Union dulu ya, jadi ini sudah bubar ini. Tapi saat ini memang baku ya, komunisme itu. Kalau sebagai kritik atau apa itu, lawan dari individualisme yang menghasilkan kesenjangan. Kemudian Marx penganut-penganutnya buat kolektivisme, dan pemerintahnya tidak liberal tapi diktator proletar, komunis satu partai. Dan masyarakat komunis, jadi masyarakat kolektif tadi komunis dan implementasinya sama rasa sama rata. Dan RAC ini yang kemudian meniru, 'Uni Soviet', ya,
Mereka juga membangun masyarakat kolektivisme Cina, gitu, khas Cina, gitu ya. Cina dengan kalau kolektivisme Uni Soviet itu dulu tanpa agama, karena ini sebagai kritik Eropa, Eropa Barat dan jadi Eropa Timur itu Marx menyalahkan agama, gitu. Agama itu membuat orang apa gitu ya, malas atau apa. Lain akhirnya Marx agama itu candu. Nah, kolektivisme Cina ini kemudian oleh Deng Xiaoping dimasukkan Konfusianisme. Jadi diktator proletar di Cina dan komunisme Cina itu akhirnya juga menumbuhkan kapitalisme sebetulnya. Ini main api juga gitu. Kemudian Jepang. Jepang ini Bushido sebelum Jepang mengadaptasi nilai liberalisme atau nilai-nilai liberalisme Jepang dan kapitalisme Jepang itu Bushido sudah terbangun di dalam masyarakat Jepang itu 200 tahun sebelum orang Barat membuka Jepang itu Bushido kemudian menjadi dasar sikap masyarakat Jepang dalam menghadapi dunia Barat. Nah, India itu Swadesi, itu Mahatma Gandhi itu juga reaksi dari India, yaitu menghadapi ya dunia Barat sebetulnya. Swadesi, Satyagraha, dan Ahimsa. Swadesi itu jelas swadaya, ya. Dan Satyagraha itu setia pada bangsanya, dan Ahimsa itu politik tanpa kekerasan. Kemudian Indonesia gotong royong. Nah ini different, tertunda sampai sekarang. Ya, tertunda. Ya Anda tahu pada waktu Bung Karno itu ya belum ngerti juga bagaimana cara menghidupkan gotong royong. Nanti ada koperasi gotong royong di Golkar itu ya, dan lain-lain itu ya gotong royong belum diterjemahkan dengan baik untuk nilai nasionalnya. Nah inilah yang sebenarnya Padepokan ini mengusulkan itu ya, bagaimana menerjemahkan gotong royong menjadi perilaku nasional. Jadi nantinya ya gotong royong nasional, gotong royong Pancasila, gotong royong Ekasila, tapi bagian dari Pancasila, huruf besar. Liberalisme Pancasila, oke, sudah jalan sampai liberal, kita itu bangsa yang liberal, negara liberal, Pancasila tentunya. Kemudian kapitalisme, ya Pancasila, tapi liberalisme Pancasila dan kapitalisme Pancasila ini, ekonomi, politik dan ekonomi ini, yang sekarang ini jadi zaman edan karena tidak mempunyai basic seperti Kang Yudi mengatakan sapu lidi kalau tidak diikat dengan baik tentunya akan berserakan, ambiar kalau itu ambiar. Gotong royong inilah sebetulnya mengikat itu. Kang Yudi juga di bukunya gotong royong itu dasar dari semua sila Pancasila. Ini buku Negara Paripurna, dibaca ya. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan paradigma postmodern, cara pandang fenomenologi dan cara baca hermeneutik dalam merealitatkan Pancasila sebagai dasar negara yang benar harus memahami dan menafsir pidato 1 Juni 1945 yang mengandung bayi dengan 3 karakter. Nah ini, yaitu Pancasila, ini P-nya yang besar, Trisila,
dan Ekasila atau gotong royong. Satu bayi sebetulnya 3 karakter. 18 Agustus 1945 adalah hari lahirnya konstitusi UUD 45 ya, yang menerjemahkan Pancasila itu, Pancasila P besar ya. Hasil pemahaman dan penafsiran nama subtek Pancasila dan Trisila ya. T besar ya. Pancasila sebagai dasar negara kan, Pancasila huruf kapital semua, huruf besar semua. Di pidato 1 Juni 1945 oleh Panitia 9, nah ini Bung Karno ya, masih memimpin, atas mandat dari sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi Bung Karno sampai tahun 1967 beliau memimpin ya, menerjemahkan apa yang menjadi teks pidato 1 Juni 45 itu, teks sakralnya untuk menjadi dasar negara lah. Ekasila atau gotong royong kekeluargaan, gotong royong kekeluargaan gitu ya, sebagai kearifan lokal harus segera dipahami dan ditafsir agar bermakna bagi konteks kehidupan bangsa dan negara pada milenium 3, terutama dalam menghadapi masalah kesenjangan dan kelangkaan pangan akibat COVID-19. Sekarang ini mulai harga-harga naik, beras, harga sembako, dan lain-lainnya. Ya, kemudian hal-hal yang perlu dipahami dan ditafsir untuk membuat kebijakan dalam merealisasikan gotong royong kekeluargaan perlu merujuk pada contoh kerukunan beragama yang didasari kearifan lokal Kota Madinah dengan Piagam Madinah dan lumbung deso kearifan Nusantara. Ya, memang sesuatu yang kearifan lokal itu ya, karena mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam ya. Islam memang perlu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, perilaku bagaimana berhidup bersama dengan agama lain. Nah, sudah kita rujuk itu. Nah, untuk kerukunan hidup bersama dalam satu wilayah, satu ya, Nusantara ini, itu ada pengalaman atau yang pernah dibangun oleh nenek moyang kita agar toto tentrem Karto Raharjo mendiami daerah atau wilayah atau Boden itu yang di Pahlo Jinawi. Mereka ada tradisi membangun lumbung deso. Nah, itu di video 11, 12, 13 ya. Oke, jadi demikian. Selamat mendengarkan dialog kami dengan RRI Surabaya. Ya, mendengar, kita tahu bahwa 1 Juni ya, itu kerap diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila ya. Karena itulah Juni identik dengan bulan Pancasila, dan kita akan bicarakan tentang Pancasila. Sudah siap bersama dengan kita? Anda juga bisa bergabung nanti berdiskusi dengan kita di 534-5474 ataupun 534-6903.
Saya sapa ada Ketua Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan dari Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Adjar Triharso yang juga sudah siap bersama dengan kita nih. Pak Adjar Triharso, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih banyak ini waktunya Pak Adjar sudah hadir di studio. Dan juga Bapak Imam Mustaji, Sekretaris KIM Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi pengamalan Pancasila ya, kita jadikan ini sebagai topik begitu. Saya ingin tanya kepada Pak Adjar Triharso sebagai Ketua Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan Universitas Airlangga. Bapak, bicara Pancasila sebenarnya di era kekinian apa yang mungkin menjadi sorotan dari Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan? Apakah tentang memudarnya ataukah mungkin Pancasila bagian dari suksesnya ya persoalan bangsa ini akan bisa diatasi begitu? Apa yang sekarang ini sedang dikaji Pak dari sisi Pancasila sendiri? Ya, komisi yang saya ketua ini sebenarnya lahir dari pertemuan rektor-rektor seluruh Indonesia di kantor wakil presiden yang ketika itu masih Pak Yusuf Kala di Jakarta untuk menghimbau semua perguruan tinggi tentunya negeri ya, terutama itu mendirikan pusat kajian Pancasila karena Pancasila dalam bahaya. Dalam bahaya Pak? Iya, dalam bahaya. Artinya implementasi Pancasila yang sekarang ini itu ternyata masih ya sekarang ini masih mudah melahirkan suatu konflik-konflik, suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar moral Pancasila sebetulnya. Nah, itulah yang pengajian itu perlu menghasilkan pemikiran-pemikiran, mungkin pemikiran itu mungkin masih bertentangan juga dari apa yang diyakini sekarang mungkin sudah benar. Nah, pusat studi atau ini pengkajian jati diri kebangsaan UNER ini sebagai pusat studi Pancasila di UNER juga mempunyai pendapat-pendapat tentunya karena ini akademik ya bisa berlainan pendapat juga. Nah, saya sebetulnya juga mengkaji dan teman-teman bahwa Pancasila memang dilaksanakan belum secara tuntas ya. Nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya Pancasila yang sekarang ini bahkan ini sejarawan David Kandin ini yang bukunya baru terbit 2013 kemarin meyakinkan saya bahwa apa yang dipakai oleh kita semua selama ini ternyata sedikit ahistoris ya, ternyata menyimpang dari sejarah yang sebetulnya di 1 Juni pidato Bung Karno 1 Juni 45 itu seharusnya Pancasila ada 3 karakter, yaitu Pancasila sendiri yang kemudian menjadi dasar bagaimana konstitusi atau UUD 45 itu dibangun. Sebetulnya Bung Karno juga bukan alternatif sebetulnya itu perwujudan yang kemudian karena memang ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti juga Amerika atau pada waktu Uni Soviet juga sudah melaksanakan. Artinya di Amerika itu politiknya liberal misalnya, pelaku ekonominya swasta dan masyarakatnya individualis ya. Itulah yang ingin dijawab dan dilenyapkan oleh Marx dengan pemikiran di manifesto komunisnya itu, bahwa negara yang nanti yang masyarakat yang paling baik adalah politiknya bukan liberal tapi diktator proletar, jadi komunis ini. Kemudian ekonominya yang menyelenggarakan negara sebelum menjadi ekonomi komunis, dan masyarakatnya sama rasa sama rata gitu ya. Tapi jelas ini sudah bubar karena perang dingin, bubar karena komunis tidak berhasil untuk mewujudkan sesuatu yang indah itu oleh dianggap Marx ya, sama rasa sama rata. Bung Karno dan kawan-kawan, karena Bung Karno itu memang hanya menggali, dan istilahnya yang sekarang atau waktu Bung Karno mengatakan bahwa penyambung lidah itu, memang Bung Karno menggali itu dengan diskusi-diskusi dengan para founding father, dengan rakyat juga, dengan Marhen dan lainnya, lahirlah pidato itu.
Nah, pidato itu seharusnya dianggap sebagai, kalau di komunis dulu adalah manifesto komunis, kalau di Amerika itu sebagai Declaration of Independence, yang Bung Karno pidato itu mengidealkan nanti negaranya adalah demokrasi Pancasila, pelaku ekonominya swasta ada, negara juga ada, kemudian koperasi, itulah namanya Trisila. Dan masyarakatnya harus gotong royong. Inilah, ini yang nggak diperhatikan, karena ya gotong royong apa yang didawuhkan Gubernur Pak Karwo itu gotong royong elitis, gotong royong yang tidak merujuk pada amanat pidato yang di sana sebenarnya jelas gotong royong itu adalah lebih dinamis dari kekeluargaan, kebersamaan lebih dinamis dari kekeluargaan, gotong royong satu untuk semua, semua untuk satu, hulu bis kontur baris, dan prinsip yang gotong royong yang dimaksud adalah di kalimat berikutnya di pidato itu, yaitu gotong royong antara kita yang kaya dan tidak kaya, antara kita yang Islam dan Kristen, dan antara bukan Indonesia Tulen. Ini maksudnya ya teman-teman Tionghoa, karena ada gerakan anti Tionghoa juga. Islam Kristen kan di mana-mana sekarang, di Jogja juga ada yang antar agama, terus di Ambon itu Islam Kristen saling bunuh. Dan antara peranaan, jadi Indonesia Tulen, bukan Indonesia Tulen, dan peranaan itu ya Ambon itu. Peranaan Ambon, tapi ketika berbeda agama saling bunuh. Itu tidak diimplementasikan dan tidak difasilitasi oleh pemerintah, karena sejak awal pidato itu sudah dibelokkan sejarahnya. Jadi sejarah yang seharusnya menjadikan pidato itu adalah manifesto Indonesia Merdeka atau apa, seperti manifesto komunis, tapi di para founding father itu sudah ada yang menganut PKI kan, komunis kan. Nah ini oke, pidatonya boleh Indonesia Merdeka, tapi ya Pancasila saja, tidak ada gotong royongnya, karena gotong royong nanti akan diganti oleh PKI dengan sama rasa sama rata juga, dan akhirnya pemberontakan Madiun, terus G30 PKI yang semua alhamdulillah gagal, dan Pancasila masih sakti. Dan kemudian ya sebetulnya semangat itu Piagam Jakarta yang ya saudara-saudara kita yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam ya mulia juga, tapi memang ini kesepakatan bersama yang paling logis adalah Pancasila. Tapi kan semangatnya masih sampai dengan semangat Kiai Basir sekarang ini kan semangat radikalisme ya, apalagi ditambah semangat pasca perang dingin dengan Osama bin Laden dan lain-lain, itu ada biaya-biaya yang membuat bom. Nah inilah masalah kita bersama. Baik, saya ke pendengar dulu sebentar, ke penelpon. Selamat pagi. Halo. Pagi. Ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Ida. Iya. Pidato itu kan apa ya? Itu kan. Ya. Suaranya kok putus ya Bu ya? Halo. Iya. Halo. Iya. Silakan dicoba lagi ya. Iya. Silakan Bu. Mas. Halo. Iya. Jelas. Belum jelas Mas. Iya. Silakan Bu Ida dicoba bicara lagi. Nah, terputus ini suaranya ya. Jadi kalau saya tutup dulu sebentar ya, mungkin karena tidak didengarkan dengan baik ini di udara. Mungkin bisa dikontak lagi mungkin ya. Biasanya tidak menemukan sinyal yang baik ini. Oke, Pak Imam, problem awalnya apa ini Pak sebenarnya? Kalau sekarang, yang era sekarang bukan yang sejarah begitu ya Pak. Tapi kalau Anda sebagai masyarakat yang mendengarkan suara-suara dari orang Surabaya begitu, melihatnya bagaimana Pak? Apa problem sebenarnya yang terjadi sekarang ini? Terima kasih Pak Arif dan para pendengar RRI Pro 1 semuanya, dan Pro 4 juga. Memang di masyarakat kita setelah reformasi ini seakan-akan tidak berpancasila.
Jadi ada sekelompok orang seakan-akan itu meremehkan sifat gotong royong, sifat saling tenggang rasa, saling guyup dan sebagainya itu seakan-akan diabaikan. Makanya gotong royong sendiri itu kan yang benar kan dari rakyat untuk rakyat, dari kelompok orang itu untuk mewujudkan sesuatu yang tadi disebutkan oleh Pak Ajar, yaitu holopes kontrol baris, artinya itu ayo bareng-bareng nyambut gawe demi suksesnya kita, tujuan kita bersama. Nah, tadi disampaikan juga dari beliaunya Pak Ajar ini gotong royong tingkat elitis itu, yaitu gotong royong misalnya ada pengusaha yang besar kaya, kemudian gotong royong bantu para elit, ujung-ujungnya setelah saya bantu itu nanti dapat proyek apa. Nah, itu kan beda dengan gotong royong yang tingkat bawah. Kalau tingkat bawah yang kemarin kita juga dialogkan di sini tentang bulan bakti gotong royong yang dipromosikan oleh pemerintah kita, itu masyarakat hendaknya guyup, rukun agawe santoso demi terciptanya negara persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu integritasnya itu tetap kuat gitu loh Pak Arif. Dua penelpon kita angkat dulu sebentar ya. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Sebentar Pak Teo, saya mau tahan dulu ya karena tadi nampaknya Pak Adi dulu ya tadi yang sudah bergabung ya. Selamat pagi. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Probolinggo ini Mas. Iya Pak, silakan Pak. Dengan Pak siapa ini apa namanya disebutkan? Pak Sudiro. Pak Sudiro ya Pak ya? Ya, dari Probolinggo ini Mas. Pak, radionya mungkin dimatikan dulu Pak. Oke, kita ke Pak Teo langsung. Selamat pagi. Pagi Mas. Iya Pak Teo. Pagi narasumber. Selamat pagi Pak Teo. Iya, kita semua paham ya kondisi seperti ini ya. Tetapi ya kenapa bisa begini pertanyaannya saya. Dan kapan recovery? Yang pertama, kalau bicara masalah ini sebenarnya ada 1000 pertanyaan lebih ya. Cuma ini yang nggak akan selesai. Saya pikir begini ya, dasarnya untuk ini apakah sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, dasarnya untuk pengkajian kembali dan penerapan pengimplementasian Pancasila itu dasar kuatnya. Orang sekarang meminta itu sudah ada betul, belum nggak dibentuk oleh negara nggak, bukan pemerintah eksekutif tapi negara. Dalam hal itu semua lembaga negara apa itu trias politika plus itu apa sudah ada membentuk itu. Kemudian yang pertanyaan pertama, yang kedua, Bapak tadi kan ketika bicara masalah ekses terhadap ada dari pihak kiri itu lugas sekali, tapi ketika pihak kanan kayaknya tidak begitu lugas, ada takut-takut sedikit. Apakah itu juga termasuk gotong royong? Menurut saya kan bukannya sungkan. Ya menurut saya lugas saja Pak. Nah, karena memang kondisinya seperti itu pokok masalah yang utama sebetulnya. Nah, ketika saya mengevaluasi dulu Orde Baru ya, Orde Baru walaupun mungkin sampai sekarang ditutup Pancasila, tetapi dia dengan tegas berani mengatakan demokrasi Pancasila dan membuat situasi dalam hal-hal tertentu, misalnya tadi yang minoritas terhadap mayoritas terhadap minoritas, kemudian stabilisasi pemerintahan itu agak eksis dan lain sebagainya. Kemudian perangnya masyarakat, karakter building masyarakat di desa itu sudah berubah Pak sekarang. Karena Orde Baru berani mengatakan itu demokrasi Pancasila. Lah sekarang ketika kita itu Pancasila kalau dijabarkan di dalam semuanya kan gotong royong ya. Kemudian di dalam eksistensi untuk penyelenggaraan negara kan pada sila keempat itu. Cara membawa negara ini kan ada di sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dulu diterjemahkan dalam kekuasaan negara di perwakilan MPR itu lebih logis, lebih logika. Dilaksanakan mandataris. Lah sekarang sudah tidak. Padahal itu kan sudah dibuyarkan, MPR sudah nggak ada. Walaupun ada tapi bukan MPR yang dimaksud. Kemudian itu kan dasar negara. Kalau kita sudah mengingkari dasar negara kan berarti sudah bukan negara berproklamasi lagi. Tapi kita nggak berani mengatakan itu. Itu akar masalahnya. Itu bagaimana itu Pak? Tolong kita yang tugas tegas saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Teo. Ya, di dialog pagi untuk edisi hari ini Jumat 20 Juni kita angkat tentang implementasi pengamalan Pancasila ya. Bicara Pancasila, masukan Anda bisa langsung ke 534-5474 ataupun 534-6903. Pak Teo tadi
mengatakan apakah problemnya memang kita sedang mengingkari Pancasila begitu ya, sebagai dasar negara kita, karena yang terjadi dalam sistem politik kita itu tidak sama dengan apa yang ada di Pancasila begitu. Ya, nanti kita akan coba tanggapi dari Pak Adjar Triharso sebagai Ketua Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan UNER ya. Silakan kalau ada penelpon, silakan Anda bisa langsung bergabung dulu ya. Kita tunggu di 5345474 ataupun 5346903. Mungkin ditanggapi dulu ini Pak Theo, Pak Adjar. Ya, apakah betul kita sedang mengingkari dasar negara kita sekarang ini dalam perwujudan pemerintahan yang terjadi sekarang ini? Iya, Pak. Terima kasih Pak Theo. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Bahwa saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya Pancasila itu harusnya ada 3 perwujudan atau karakter, tapi sejarahnya dibelokkan. Jadi setelah 45 itu sebetulnya kita ahistoris, sehingga Pancasila tidak dilengkapi dengan perilaku-perilaku yang terutama perilaku gotong royong, Ekasila ya, yang di pidato itu. Karena memang beberapa kekuatan politik kita setelah 45 yang mungkin belum terlihat oleh Bung Karno, tapi ya sudah dirasakan nanti akan masuk di dalam perebutan kekuasaan lah, akhirnya juga G30 SPKI dan lain-lain. Dan sebetulnya sejarah yang kemudian terkait dengan Bung Karno juga itu justru, ini pendapat kami ya, jadi ini tidak mungkin maaf juga kalau memang nanti, bahwa Orde Baru itu sebetulnya ada Bung Karno yang masih eksis ya. Akhirnya perlu menyingkirkan istilahnya. Kalau ini sah-sah saja Pak Harto dan kawan-kawan atau Orde Baru harus cepat berkuasa agar tidak ada matahari kembar gitu. Dan Pak Nugroho Noto Susanto itu adalah sejarawan ABRI yang kemudian membuat sejarah, semakin menghilangkan nama Pancasila yang ketiga, yang gotong royong itu, dengan Pancasila hanya ada di UUD 45. Jadi lahir tahun 18 Agustus 45 begitu ya. Jadi Pak Nugroho sebetulnya membelokkan sejarah lagi. Jadi akhirnya ya sekarang Pancasila itu justru lebih bersih untuk mudah ditunggangi, atau nilai-nilai apa itu kan Trisakti yang dipidatokan Pak Karwo di peringatan menjelang peringatan 1 Juni di UGM kemarin di muat di surat kabar itu harus diperkuat Trisakti itu. Yaitu Trisakti itu sebetulnya kan independen atau di bidang politik, kemudian berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berbudaya menurut budaya sendiri. Yang ini yang sebetulnya kita sudah tidak berbudaya dengan nilai-nilai budaya kita, karena memang ramalan ini sebetulnya gugon Tuhan atau apa. Tapi memang bahwa suatu ketika kita memang wong Jawa garis paru misalnya. Jadi orang-orang Jawa ini yang tua-tua aja, yang muda itu sudah hilang nilai Jawanya. Ini nilai-nilai budaya sendiri. Karena melalui TV dan lain-lain itu, bacaan kita juga bacaan anak-anaknya bukan loro mendut atau apa, tapi dan ini akibatnya seperti sekarang ini. Kita nanti kalau eling lan waspada, sebetulnya eling itu eling pada sejarah dan waspada pada nilai-nilai. Nah, bagaimana membuat eling dan waspada? Nah, Pak Theo tadi menanyakan ini harus dibuat oleh negara. Saya usulkan memang berdirinya satu komisi aja pengganti BP7, tapi yang bekerja bukan penatar tapi fasilitator, seperti Bank Dunia, fasilitator yang kecamatan miskin ada masalah. Dan kemudian keempat, saya kira betul juga. Ya, kita dulu Pak soal sila keempat Pak, kita ke pendengar dulu ya Pak ya, karena ada 2 yang menunggu dari tadi Pak, kita angkat dulu sebentar. Selamat pagi. Halo. Ya, silakan Pak Sudiro ya. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Ini bukannya apa? Iya Pak, kita bicara Pancasila Pak, silakan Bapak mau tanya apa? Iya, silakan Pak. Iya, Pancasila. Ya, silakan Bapak langsung. Mas, sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 ya itu sudah cukup.
gotong royong, ya. Semuanya kan sudah lengkap itu. Cuma sekarang tunjukkan kenapa. Nah, terputus lagi. Selamat pagi. Halo. Ya, Bu Ida, silakan. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pancasila bukan sesuatu yang artinya ini maksud saya, Pancasila itu sendiri adalah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan, sangat mungkin diimplementasikan, dan adalah sesuatu yang nilainya luar biasa gitu loh. Nah, kenapa bukan itu yang menjadi pegangan kita dalam setiap langkah kita berbangsa dan bernegara ini? Halo? Iya, Ibu. Suaranya jelas, Bu. Iya, jelas, Yang Ibu. selalu saya sorotin adalah kebijakan subsidi BBM. Itu benar-benar tidak mencerminkan bahwa kita punya Pancasila. Bayangkan kalau saya punya mobil, saya dapat 10 liter sehari, itu saya dapat subsidi yang luar biasa banyaknya dibandingkan dengan tukang becak yang nggak pernah dapat apa-apa. Dibandingkan dengan kaum nelayan yang harus kelaparan ketika musim barat dan lain sebagainya. Lalu yang kedua tentang persatuan Indonesia itu ya. Yang ada sekarang ini di gawe pilpres ini kan luar biasa buruknya dipertontonkan terutama kepada generasi muda kita. Seperti apa yang disampaikan kepada Pak Wiranto itu menunjukkan bahwa tidak ada penghormatan terhadap Pancasila itu sendiri gitu loh, karena ini hal yang sebenarnya harus bisa diselesaikan dari dulu, tapi sekarang malah dijadikan komoditas. Coba bayangkan aja Pak ya, kalau Prabowo dibawa ke pengadilan, lalu kita sudah sekian lama mendudukkan dia sebagai tersangka, terdakwa atau terhukum lah tanpa lewat proses hukum. Tiba-tiba ternyata terbukti tidak bersalah. Coba apa yang terjadi dengan persatuan negara ini? Baik. TNI itu juga juga unsur, juga salah satu unsur dari masyarakat kita. Walau harus netral. Makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhadi di Probolinggo. Mas Arief. Ya, Bapak. Dalam hal pemerintahan ya, yang penting itu bukan perkataan, Mas Arief. Tapi yang penting itu adalah pelaksanaannya. Ya. Orde Baru bersemboyan demokrasi Pancasila ya. Tapi praktiknya itu kan otoriter itu. Ada penataran P4, tetapi pelaksanaannya penuh tekanan-tekanan. Jadi saya ulangi lagi, yang penting itu bukan hanya semboyan-semboyan, perkataan-perkataan, tapi yang penting itu bagaimana pelaksanaan gitu loh Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting adalah pelaksanaan. Ya, kalau di Orde Baru prakteknya otoriter, tidak sesuai dengan semboyan-semboyan yang disampaikan dalam Pancasila gitu. Nah, kita kembali dulu. Masih ada satu lagi ya, kita tahan di 3 penelpon ya. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada Pak Ajar Triharso dan juga Pak Imam Mustaji ya. Tadi Pak Imam juga masih belum memberikan banyak uraian terkait dengan pandangan masyarakat. Ya, satu lagi kita angkat, tapi nanti ditahan dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Arief. Iya, selamat pagi Pak Kadir Nur. Betul, selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Kadir, ketemu kembali. Pancasila cuma dimaknai cuma omongan. Perilakunya itu yang penting. Implementasinya di masyarakat itu. Bukan cuma omongan Pak, slogan. Tindakan yang perlu. Nyatakan itu betul-betul saksi. Saksi untuk semua, bukan untuk segolongan manusia. Kita sebagai warga negara menjunjung tinggi keadilan. Tapi apa yang terjadi? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Bapak boleh buktikan sendiri. Dan faktanya, kenyataannya banyak orang makan nasi aking. Ya apakah sudah adil itu? Pelaksanaannya yang penting. Dari sini sisi sosialnya saya tinjau. Yang lain silakan. Keadilan ini sudah ada belum? Belum. Contohnya outsourcing. Itu sama dengan pemerasan, perbudakan. Kenapa masih timbul demokrasi sekarang ini? Ya. Itu pertanyaannya. Baik. Mereka sanggup pemerintah yang akan datang merombak ini semua? Tantangan itu. Ya. Seperti outsourcing ini sama dengan manusia-manusia yang perbudak zaman Belanda. Digaji, separuh gajinya dipotong oleh orang lain. Baik. Apa tuh, mohon? Itu keadilan disebut.
pelanggaran undang-undang. Sebetulnya mereka sudah diganjar oleh hukum ini, yang melanggar ini. Tapi apa? Pembiaran, pembusukan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Kadir. Sumber dari Unair ini. Ya, terima kasih Pak Abdul Kadir. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi Pak, kita bersama dengan Pak Aja Triharso dulu ya, Ketua Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan Unair begitu ya. Bahwa sebenarnya Pak, kalau kita rangkum apa yang dikatakan para pendengar kita ini, merasa bahwa Pancasila punya poin-poin yang begitu luar biasa, mulai dari persatuannya, kemudian sistem dalam bernegaranya di sila keempat, sampai keadilan sosial di sila kelimanya begitu. Tapi sepertinya tidak terimplementasi begitu. Apakah ditinggalkan atau apa sih Pak sebenarnya penyebabnya sekarang ini? Apakah karena sentimen terhadap dulu begitu, ataukah ada faktor-faktor yang mungkin sudah pernah dikaji bahwa sekarang kita jauh dari Pancasila, itu ada sebab-sebabnya begitu ya. Pak Ajar. Jadi implementasinya itu sebetulnya ketika sejarah sudah dibelokkan itu hanya satu, yaitu UUD 45. Jadi Bung Karno pada pidato peresmian UUD 45 ini, UUD ini adalah sederhana dan nanti kalau sudah merdeka dan waktunya sudah ada bisa dikembangkan ya. Bung Karno bilang begitu. Sebetulnya ada suatu semangat bahwa UUD dan itu sudah bagus dan memang bolehlah di amandemen lah ya. Dan saya berpendapat bahwa menilai bahwa implementasi UUD 45 dengan amandemen sekarang ini menurut Bung Karno dulu swastik, jadi jelimet ya. Waktu dulu jangan jelimet dulu lah. Dijelimetkan setelah ada. Memang ilmu-ilmu kenegaraan setelah ya ini dari Amerika, dari liberal akhirnya. Dan itu oke lah bahwa UUD 45 itu rasionalitas bangsa kita. Dan ini di semua negara rasionalitasnya. Tapi sebetulnya justru emosional kita, budaya kita itu digotong royongnya. Yang ini justru ilmu-ilmu modern itu menyempurnakan kehidupan struktur fungsi negara kita dengan UUD 45 itu. Yang berpikir kan orang-orang, artinya orang yang sudah belajar di Amerika dan lain-lain, kemudian tidak atau lupa bahwa kita, kalau Jepang itu istilahnya budaya Bushido kan. Jadi Bushido itu ditanamkan dari anak-anak oleh mbah-mbahnya, kemudian menjadi cinta Jepang itulah. Kita memang baru 45 menjadi merdeka saja, bahwa semangat bersatu itu kan kemudian. Dan itulah akhirnya kita penjajah masih berlaku sebetulnya sampai sekarang. DVD et Impera itu memang sangat menguntungkan penjajah, dipecah belah dan dikuasai. Lah kita itu ya sudah dipecah belah. Sebetulnya dengan kesatuan persatuan harus dibangun, dan tadi idenya dari Bu Ida dan juga Pak Theo sebetulnya perlu implementasi yang dulu perilaku kapitalis. Kita juga nggak anti kapitalis, tapi Bank Dunia itu memang untuk masyarakat miskin bantuannya itu kan harus ada fasilitator untuk bagaimana masyarakat bisa berekonomi secara kapitalis kan. Nggak apa-apa, tapi kita tiru itu untuk kemudian mewujudkan masyarakat gotong royong. Ini yang saya idealkan, bahwa Indonesia itu sebetulnya mempunyai miniatur, yaitu Madinah. Masyarakat Madinah itulah yang paling cocok dengan Indonesia. Jadi perilaku Islam yang lain, Nabi yang lain mungkin itu bukan nggak perlu ditiru, tapi bagi kita untuk menjadi persatuan masyarakat Madinah inilah, di mana Madinah itu ada masyarakat non Muslim yang kemudian mayoritas Muslim, tapi kemudian Muslim yang rahmatan lil alamin itu terjadilah ada itu piagam Madinah ya, yang rukun sekali antar agama di sana, sehingga keadaan Madinah inilah membuat Islam itu berkembang, malah yang didukung oleh para. Nah, di sini tentunya mayoritas Islam juga Indonesia, tentunya itu yang perlu. Dan Pancasila itu adalah piagam Madinah itu sebetulnya. Bagaimana masyarakat Madinah dulu berjalan tentunya tidak sulit untuk dipahami kita masyarakat sekarang yang modern dan lain-lain. Gotong royong sebetulnya kalau menurut Bung Karno dan pidatonya itu sebetulnya kita kembali ke Pancasila lagi, yaitu antara kaya tidak kaya itu istilah Islam sangat
perlu diimplementasikan yang sekarang sudah kendor, yaitu sedekah. Orang-orang sekarang sedekah itu hanya setahun sekali, padahal orang kelaparan kan setiap hari. Sedekah itulah difasilitasi oleh pemerintah dengan mendirikan yang sekarang namanya yang komisi ya. Dulu BP7 badan, sekarang komisi. Yang komisionernya adalah fasilitator itu, sehingga kerjanya mendampingi masyarakat bagaimana di RT terjadi sedekah itu persepuluhan untuk Kristen, dana punya untuk Hindu, dan angpau untuk Tionghoa. Nah, tiap bulan mereka sedekah. Ini di luar pajak Pak ya. Nah, itulah sebetulnya gotong royong. Dan di dunia tidak ada contohnya, kita akan menjadi contoh kok. Song tulodo dunia kita nanti kalau gotong royong itu diimplementasikan sesuai dengan apa yang diidealkan oleh para founding father yang berpikir keras ketika itu, dan berpikirnya itu sangat di luar pamrih ya. Berpikir Bung Karno kan tidak nanti saya kalau presiden akan kaya raya kan enggak, tapi bagaimana merdeka mati pun saya mau. Dan pemikiran pidato itulah sebetulnya suatu inti yang sangat luhur. Saya kira itu perlu kita kembali ke sana. Gotong royong harus diimplementasikan, difasilitasi pemerintah, sehingga tadi tukang becak yang tidak diuntungkan. Ya memang sekarang seperti itu. Ini masih individualis atau feodalis atau sektarian atau macam-macam. Belum gotong royong, harus difasilitasi pemerintah dengan hanya satu berdirinya sebuah komisi. Baik. Mungkin diawali dari Surabaya saja juga, karena pelacuran itu juga kebijakan yang belum tuntas itu nanti gimana pelacur pulang itu. Kalau nanti ada gotong royong di Surabaya, sudah pelacur nggak pulang di RT situ aja, tapi jangan pelacur nanti gotong royong di RT itu 2,5% dari yang punya pegawai yang halal, jadi pegawai negeri dan lain-lain, nanti bisa memberi makan bekas pelacur tadi. Dan dididik menjadi apa, melanjutkan pelatihan-pelatihan yang diberikan sekarang. Itu sebetulnya. Sekarang ya masih pesimis kalau seperti itu Pak. Tapi semangat Pak Gubernur Soekarwo dengan membangun gotong royong itu sangat bagus sekali. Selamat pagi. Halo, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya terputus ini Bu. Ya, silakan langsung dengan Pak Ajar dan ya Pak Imam, silakan dicoba ya. Sudah. Ya, silakan dicoba bicara Bu. Pak Imam yang terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus-putus Bu. Saya masuk karena begitu Bapak. Saya ingin saling saja. Cepat sekali Bapak. Sejak waktu tiap hari kalau Bapak. Suaranya tidak kedengaran ini Bu. Halo. Ya, suaranya tidak terdengar di sini Bu. Jadi Ibu mungkin cari posisi dulu supaya narasumber juga bisa mendengarkan dan juga pendengar di rumah juga bisa mendengarkan. Suara Ibu terputus-putus ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Imam, dari masukan pendengar kemudian komentar dari Pak Ajar, apa yang terbersih dalam benak Anda ini Pak Imam? Terima kasih. Pancasila itu kan 5 dasar. Kemudian dari 5 itu tadi mengerucut menjadi Trisila yang ujung-ujungnya kooperasi, perekonomian, kemudian keadilan sosial. Kemudian menjadi Ekasila. Ekasila yaitu ujung-ujungnya gotong royong. Nah, kalau kita di masyarakat sila 1 sampai dengan 4, ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, itu untuk mendorong dan menjunjung tinggi terciptanya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima merupakan kesimpulan dari 4 sila itu. Nah, kalau masyarakat sekarang itu mengambil Pancasila, terserang kalau dulu di zaman kemerdekaan ada pemberontakan mengatasnamakan Islam yang namanya DITI. Nah, akhir-akhir ini kan ada NII. Nah, ini sengaja mengkaburkan Pancasila, gerakan-gerakan yang ingin menjadi Indonesia negara Islam Indonesia. Ini sebenarnya tidak benar makar namanya. Karena apa? Kenapa kok Pancasila itu dikatakan ada hari kesaktian Pancasila? Yang sakti apanya? Ada pertanyaan di situ di masyarakat.
kita jawab bahwa yang sakti adalah ajaran yang terkandung di dalam sila demi sila di dalam Pancasila itu. Ketuhanan sampai dengan keadilan ini adalah ajaran-ajaran luhur sakti yang apabila dilaksanakan bisa mempersatukan masyarakat Indonesia, bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja implementasinya masih kurang, pengamalannya masih kurang. Nah, ini kita kelompok siaran di sini itu, mari masyarakat itu betul-betul Pancasila kita laksanakan dengan baik dan benar agar persatuan di masyarakat itu kuat dan persatuan di Indonesia juga akan terjadi kuat gitu ya. Pak Siswoyo di Nganjuk, selamat pagi. Selamat pagi Pak Aris. Iya, silakan Pak Siswoyo. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Pak. Ya, kita ngomong-ngomong tentang masalah Pancasila. Kalau kita sebagai orang yang bertakwa, bahkan yang orang yang beriman, kalau lagi menyebut nama ketuhanan saja kita sudah takut dengan apa yang diperbuat tentang kesalahan, kan seperti itu. Bahkan lebih lengkapnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan kita bertuhan sebetulnya tidak seperti itu. Namun kita semenjak mengenal sejarah dan politik, nun sewu ya, seakan-akan tidak ada suatu persatuan yang kekal dan abadi. Coba kita tengok ke belakang sedikit aja. Tahun 47, tahun 65 itu sudah banyak penyimpangan daripada suatu Pancasila. Seperti itu. Apalagi dengan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apa yang terjadi gitu loh. Lagi-lagi ada tembung Jawa ya. Itu di Pak Imam. Ojo rumangsa bisa nih bisa rumangsa. Ini tembung Jawa yang artinya kalau disikapi rumangsanono ya. Rumangsanono wong gak duwe iki ya abot, wong ngemis ki ya abot. Ning coba dikasih sedikitnya 500, gedenya 1000, ya nggak kreatif. Wong aku ngene sudah duit kan sekarang itu sukar sekali untuk menyikapi hal semacam itu. Lah sehingga sebelum itu sudah ada ketembungan yang disindir para leluhur kita melalui dayu teko gelar noploso pelaksanaan bedah tambalan jadah. Dari peristiwa yang awal belum tuntas datang lagi peristiwa yang baru dan seterusnya sampai saat ini. Kali ini banjir buangan minggir tak terurus dan seperti persoalan bangsa kita ini coba. Ya, baik. Sekali lagi istilah tembung Jawa ngono ya ngono, ning aja ngono salah ya salah, ning aja sampai kaprah menyimpang dari anggaran ketuhanan Pancasila. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak narasumber, apa yang disebut jati diri? Baik. Gitu loh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Aris. Iya. Selamat pagi Pak Aja dan Pak Imam. Selamat pagi. Ya, sila pertama itu hablum minallah Pak. Sila kedua sampai kelima itu hablum minannas. Jadi negara yang paling mirip dengan negara Madinah yang disunahkan oleh Rasul sendiri adalah negara Indonesia. Seandainya orang-orang bisa menyadari itu, betapa bagusnya begitu. Dan mengenai soal tidak bisa bersatu atau tidak menggotong royong, itu sudah tidak usah kita pakai isme-isme yang dari luar negeri, apalah istilahnya. Dalam natur kita sendiri sebagai manusia, sejak kita lahir sudah ada. Kalau kita membiarkan sikap kebencian datang, kita akan bisa salahkan siapa saja. Kita akan cenderung cari kambing hitam. Kalau tidak lain agama, lain suku. Kalau tidak lain suku, ya lain RT. Dan RT dan rumah tangga pun juga kita bisa antar pasangan kita sendiri menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Itu poinnya sifat dasar manusia. Jadi kita tidak harus mengikuti isme-isme karena isme dari luar negeri yang itu tidak perlu. Jadi itu sudah datang dari dalam diri manusia. Dan sebetulnya ya, kalau misalnya mengenai apa nih tadi saya kayak kasus-kasus tawuran itu kan juga karena kayak gitu Mas kejadian. Dan kalau dibilang misalnya sistem pembayar keadilan sila kelima itu keadilan sosial, kita mungkin nggak bisa ya niru keadilan sosial caranya komunis. Secara komunis itu tukang becak, dokter, tentara semua dibayar sama mungkin maunya. Jadi di Al-Quran sendiri sudah dikatakan memang Allah
memang menciptakan sebagian itu ditinggikan derajatnya di atas yang lain. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Untuk agar yang satu mengambil bagian tugas yang dari yang lain begitu. Dan memang itu ada kemuliaannya masing-masing diciptakan Allah. Jadi tidak bisa kita mengambil persepsi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dalam Pancasila disamakan dengan image-nya dari gambarannya orang-orang ateis atau orang-orang komunis. Yang kedua mengenai yang Allah ya. Kalau kita bicara soal emas, orang Inggris bicara dalam bahasa gold. Kalau kita mau ngetes apakah Tuhannya agama lain itu sama dengan Tuhannya kita, sama dengan Allah, sama punya Asmaul Husna, ya tanyakan toh. Maka Tuhanmu itu mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna. Sebab kita ini sering ribut, yang satu ngomong gold di bahasa Inggris, yang satu ngomong emas. Cuma ribut karena soal bahasa saja. Kita harusnya bisa mendeskripsikan emas itu apa, gold itu apa. Misalnya titik leburnya berapa, warnanya apa, berat jenisnya berapa. Dan itu kita bisa lebih melihat kesatuan di antara satu sama lain. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih. Selamat pagi Pak Adi. Mungkin kalau tidak salah 3 tahun berturut-turut ya Pak ya, kita setiap Juni membahas Pancasila, selalu ramai seperti ini pendengarnya, masukannya luar biasa ini. Tapi saya tertarik ini Pak Ajar tadi mengatakan bahwa komisi itu akan bisa membangkitkan semangat Pancasila, terutama gotong royong begitu. Ini bagaimana Pak sistemnya begitu tercipta sehingga kemudian ada komisi bisa membuat masyarakat kemudian yang sekarang ini disebutnya individualistik begitu kembali bergotong royong begitu, bisa nggak Pak? Jadi komisi nanti tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk membangun kegotong royongan dari tingkat RT sampai nasional. Dan komisi ini yang bekerja adalah komisioner-komisioner yang nanti tentunya orangnya harus ya seperti BP7 dulu, teladan macam-macam, dengan fit and proper test dan lain-lain, sehingga implementasi gotong royong kan saya rumuskan melaksanakan Pancasila yaitu tadi istilah sodako, terus dana punya, persepuluhan, angpau itu difasilitasi untuk selalu terbayar, dan yang melaksanakan itu terutama pegawai negeri yang diawali tentunya pengusaha rekanan pemerintah itu harus mempunyai sertifikat dari komisi ini, sertifikat yang tentunya dibuktikan dengan setiap bulan dia membayar 2,5% minimal misalnya sodakoh itu ya atau agama lain, agama Kristen persepuluhan lah gitu. Pak mohon maaf, apakah kemudian masyarakat sepertinya dipaksa dulu begitu untuk kembali ke Pancasila? Ya sebetulnya ini difasilitasi. Kalau di pidato Bung Karno yang nanti kita misalnya kita akui lagi, yang sekarang kan masih Pancasila hanya yang ada di UUD 45, yang 5 sila itu, yang kemana-mana ya seperti itu. Tapi budaya yang sudah berkembang di Indonesia, masyarakat kita kan individualis dan lain-lain itu kan. Nah ini memang diwujudkan kalau membayar sedekah berarti pelaksanaan agama. Yaitu antara kaya dan yang tidak kaya. Yang kaya tentunya duitnya banyak, rezekinya oleh Allah diberi banyak, tapi yang miskin memang tidak diberi Allah rezeki miskin. Itu sebenarnya tantangan dari orang yang kaya. Nah itu solusinya kan sedekah. Nah, itu harus per bulan, bukan setiap tahun hanya Rp10 atau apa. 2,5% dari pendapatan. Nanti akan ada manajemen seperti itu. Itu untuk apa? Untuk sila kedua, kemanusiaan. Di RT itu ada orang yang besok makan apa nggak tahu, termasuk pelacur-pelacur yang pulang ini. Itu nanti bagaimana? Apa dipelatih untuk jadi apa? Biasanya melacur, dilatih menjadi tukang bakso, nanti ya kalah dengan tukang bakso. Tapi ini optimis artinya. Nanti makan dulu lah, dari 2,5% kan orang di RT makan dulu. Itu apa? Ketika sedekah itu berjalan, sebetulnya kan siap RT tidak perlu ada yang miskin. Di RT yang di Sinar Galaksi, RT di Pakuwon itu orang kaya-kaya itu. 2,5%. Om Lim itu misalnya di Gunung Sari Jakarta itu 2,5% mana mesti miliaran itu. Dan tentunya tidak untuk RT aja, nanti dibagi sehingga yang di tempat-tempat miskin bisa kebagian dari sedekah ini. Sebetulnya kalau di Mahatma Gandhi, Bung Karno sebetulnya diinspirasi dari Mahatma Gandhi, yaitu negara atau pemerintah yang ahimsa, pemerintah tanpa kekerasan, terus ekonomi yang satyagraha, dan masyarakat yang swadesi. Itulah sebetulnya samaan dengan individualis, sama rasa sama rata, gotong royong, swadesi. Kalau orang Jepang bushido, itu pada tindakan sebetulnya. Nah kita tindakanan adalah
antara kaya tidak kaya, Islam Kristen dan lain-lain itu. Indonesia bukan tulen dan peranaan. Itu sekarang masih kisruh. Anti Cina ada, walaupun sekarang masih lerem. Tapi suatu ketika meledak ketika ekonomi, karena dari analisis ilmiah, ekonomi swasta Indonesia itu 90% dikuasai oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa. Itu analisis. 90% hanya 5% penduduk. Jadi 5% penduduk menguasai. Makanya tidak ada pengemis Tionghoa di Indonesia. Karena memang misalnya ini suatu analisis yang bisa diangkat untuk menjadi provokasi kan. Nah, dan lain-lain, apalagi yang Muslim di Ambon dibunuh orang Kristen, ada solidaritas. Nanti di RT-RT ada penjelasan. Dan kekisruhan ini kan akibat oleh Pak Taufik Kemas sebenarnya ini dari rezeki kita nggak merata, inilah yang membuat, dan kita harus memfasilitasi bagaimana rezeki itu menurut agama kita, agama Indonesia, area agama yang sebetulnya itu masyarakat Medina sebetulnya bisa diimplementasikan di sini dengan cara yang carilah ilmu ke negeri Cina sekalipun kalau memang itu mensejahterakan. Ilmu dari Amerika oke. Baik, tapi kan bukan terus kita menjadi Americanized, Australianized, atau apa Timur Tengah nice. Kita orang Indonesia, jati diri kita itu jati diri yang sebetulnya kita itu bangsa cerdas, Pak. Dan ini memang beliau tadi yang ngono ya ngono aja ngono tadi sebetulnya ya sudah tahu. Sekarang itu bukan itu aja, ngono ya ngono tapi aja semono. Karena memang sudah ada money politik tadi. Nah, itu sudah terlalu kebablasan. Makanya sudah waktunya kita serius untuk membangun perilaku Pancasila yang wujudnya gotong royong. Harus ada, usul saya kepada pemerintah yaitu membentuk satu komisi aja. Komisi ini saya ada proposal dengan Pak Imam ini untuk gubernur dan Bu Risma wali kota, itu ada dua masalah yang, dan untuk wali kota Ambon dan gubernur Maluku itu yang suku-suku, Pak ya. Kalau di sini kan ada pelacur, pengemis dan lain-lain. Itu sama aja, perlu ada suatu proses gotong royong. Ya. Karena masalahnya sama. Baik. Oleh Pak Taufik jelas masalah rezeki. Gitu aja. Baik. Gitu. Pak Imam sebagai penutup Pak mungkin. Sebagai penutup, kami sebagai wakil daripada masyarakat sekelilingnya di Surabaya, tentunya Pak Ajar sangat berharap sekali komisi yang dirintis oleh Pak Ajar itu terwujud dan disahkan oleh negara, bukan pemerintah tadi permintaan penumpang tadi. Didengarkan dulu. Jadi istilahnya negara mengukuhkan membuat semacam gantinya BP7 untuk melaksanakan mengimplementasikan Pancasila ini di tengah-tengah masyarakat supaya masyarakat betul-betul menjadi masyarakat yang Pancasilais kan gitu. Penataran dan pendampingan. Kalau dulu sistemnya penataran karakter penataran pola-pola itulah. Sekarang itu nanti adalah sistem pendampingan masyarakat dari komisi ini terjun ke masyarakat untuk mendampingi masyarakat arus bawah dalam rangka mengamalkan sila demi sila yang ada di dalam Pancasila, sehingga kalau masyarakat Indonesia semuanya sudah mengamalkan Pancasila, insya Allah tidak mudah tergoda, karena di dalam Pancasila itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi, sila ke-1 adalah hablum minallah, kedua sampai kelima adalah hablum minannas, yang itu merupakan ajaran luhur, yaitu ajaran piagam Madinah yang dulu dimotoli oleh Rasulullah Muhammad SAW kan itu. Sehingga kalau masyarakat Indonesia mengamalkan dengan baik, insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah rifah loh jinawe, toto tentrem kerto rarjo, murah sandang murah pangan, keadilan bisa terwujud Mas Arif. Iya. Terima kasih banyak ini, wah penutup yang luar biasa ini Pak Imam Mustaji ya, Pak Ustadz Imam Mustaji, Sekretaris Kimuta Surabaya. Pak Ajar mungkin tambahan sebagai penutup Pak sekaligus. Pak Imam tadi sudah menggarisbawahi pelaksanaan Pancasila yang dari yang tadi gotong royong tadi sebetulnya memang pelaksanaan Pancasila dari grassroots. Jadi Pancasila sekarang masih dari upper ya, dari atas ya, dari atas, presiden harus begini, harus jujur, harus ya sekarang itu kan apa pencitraan dan lain-lain, kasih duit mana, kasih duit ini ya. Di sekarang pendampingan masyarakat, nanti presiden pun akan menjadi masyarakat grassroots. Dia harus pulang ke RT-nya, harus membayar sedekah, gaji dia berapa sebulan, Pak Hakim juga gitu.
Pak. Sekarang kan hukum bisa diperjualbelikan. Kalau 2,5% terwujud, Indonesia nggak ada orang miskin. Iya betul. Yakin itu. Loh itu founding father kita setelah persatuan dengan apa itu swadaya tadi dari Om Lim dan nanti tidak ada anti Cina atau Tionghoa yang kaya di sini. Alhamdulillah sampai kaya. Artinya karena memang bayar sodako, sertifikat juga ada, DAT juga tercatat dan dengan musyawarah itu sila keempat dan akhirnya terjadilah keadilan sosial. Sila kelima akan terjadi komplit Pak. Ya, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Adjar Tiarso dan juga Pak Imam Saji untuk waktu bersama dengan kami. Selamat pagi. Jadi dengan mengamalkan Pancasila dalam bentuk sodako tadi, itu perwujudan gotong royong begitu ya. Ketika gotong royong itu terjadi dalam bentuk sodako tadi, maka akan banyak hal yang kemudian muaranya sama seperti sila-sila yang muncul. Termasuk yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu akan tercipta begitu. Ternyata adil betul ya karena satu sama lain saling menyumbang begitu untuk membantu sesamanya ya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami, semoga bermanfaat. Pak Adjar Tiarso adalah Ketua Komisi Pengkajian Jati Diri dan Kebangsaan UNAIR dan juga Pak Imam Mustaji sebagai Sekretaris KIM Kota Surabaya. Saya Arif Pribadi, selamat pagi dan sampai jumpa.